warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut Hari Guru yang nanti akan hadir di bulan November. Saat ini saya sedang bertemu dengan guru saya, bapak saya, sahabat saya yang meskipun sudah purna tapi tetap saya anggap sebagai guru yang tetap saya cintai sampai sekarang. Bahkan orang-orang ketika kita masih bersama, Pak Mun ini adalah pacar kedua. Pacar pertamanya Pak Gus Pandi dulu. begitu begitu dekatnya saya sama Pak Mun, karena Pak Munandar ini sosok yang kompleks dari segi profesi keguruan. Misalnya kompleks Pak, dulu istilahnya apa Pak Mun ya, ada sampai lupa. Kompetensi kepribadian, kompetensi spiritual, kemudian kompetensi sosial. Pak Mun memiliki kompetensi itu lengkap, sehingga diakui atau di alumni itu banyak meskipun Pak Mun sudah purna, tapi perhatian kepada Pak Mun luar biasa. Terbukti bahwa Pak Mun dulu ngajar di Pangkal Pinang, masih ingat. Saya belum SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Ketika Pak Munandar ini menikahkan putrinya di Pepi, itu diberi hadiah berapa juta Pak Mun itu? 10 juta, luar biasa. Yang itu yang saya walinya saya. Iya, Cina Pak Mun ya padahal ya. Bukan, banyak yang Cina. Nah, itulah yang dialami oleh seorang Subarkah. Jadi ketika Subarkah ke Jepang tidak punya uang sebenarnya, tapi ada alumni yang menganggap berjasa pada seorang Subarkah sehingga Subarkah diberangkatkan ke Jepang. Ya, hal-hal itulah yang menjadi tema Lentera kali ini Pak Mun. Jadi guruku adalah pahlawanku. Jadi guru itu tidak hanya ketika kita berada di kelas, tetapi ketika kita kemanapun yang membuat orang menyelamatkan kita, misalnya tukang becak yang mengantar kita ke satu tujuan, terus kita selamat, itu pahlawan. Menurut gitu Pak Mun ya. Jadi sehingga guruku pahlawanku, karena tanpa guru tidak akan ada pilot, tidak akan ada profesi-profesi yang lain, tidak akan ada dokter, tidak akan ada presiden, tidak akan ada DPR kalau tidak ada guru. Sehingga itulah guru yang dulu dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian dikatakan sebagai pahlawan insan cendekia. Apapun itu penghargaan terhadap guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah, dan Pak Mun adalah guru saya sampai saat ini. Meskipun sudah pernah berapa tahun Pak Mun? 2,5 tahun. Makanya saat ini saya ditakdirkan ketemu untuk ketemu di desa saat ada lomba apa ini Pak Mun? Lomba desa kebersihan di desa Pandean. Maksudnya di sana ada lamat-lamat untuk menyambut apa itu Pak Mun? Nyanyi ya, sayang sambut dan nanti penilaian lomba. Oke. Pak Mun, saya minta kesan-kesan Pak Mun selama kenal dengan seorang Subarkah, dan harapan-harapan Pak Mun terhadap kejelekan-kejelekan Subarkah Pak Mun. Ya, selama saya berteman, mengajar, Pak Barkah ini juga saya anggap teman, saya anggap adik, saya anggap anak juga. Nah ini, walaupun dia saya anggap anak, walaupun dia saya anggap adik, tapi banyak sekali pengalaman Pak Barkah yang menurut saya memberikan masukan kepada saya, walaupun saya sudah dianggap senior atau tua lah katakan, tetapi Pak Barkah ini pengalamannya luar biasa, banyak prestasi yang saya yang saya ketahui selama di SMA Negeri 1 Singgahan. Dan harapan saya mudah-mudahan apa yang telah diraih Pak Barkah ini bisa ditingkatkan lagi, yang lebih baik lagi kepada membimbing kepada anak-anak, terutama di Sakir atau yang lain yang bisa meningkatkan kualitas atau mungkin juga keterampilan anak dalam hal bergaul, bisa juga berbicara, wawancara dan seterusnya, keterampilan yang lain. Nah, itulah Pak Mun. Subarkah merasa bahasanya Subarkah itu tidak pernah serius, ngocol terus. Yang kadang-kadang orang tersinggung dengan candaan-candaan Subarkah, walaupun saya tidak pernah memiliki niatan untuk membuat orang tersinggung sebenarnya. Itu kadang-kadang kelemahan yang selama ini banyak dilontarkan oleh teman-teman. Mungkin termasuk Pak Mun ya? Enggak.
Kadang-kadang iya ya, kadang-kadang melampaui batas gitu loh Pak Mun. Iya, kadang-kadang iya. Saya kadang-kadang merasa seperti itu juga Pak Mun. Dan itu kelemahan yang memang harus saya perbaiki karena manusia tidak sempurna dan saya Iya. justru kekurangannya banyak. Makanya saya banyak belajar pada orang-orang terutama Pak Mun sebagai guru bahasa dan memang keteladanan adalah guru yang terbaik. Sikap Pak Mun inilah yang sampai sekarang saya tapi saya tidak bisa menjadi seperti Pak Mun karena Subarkah ya Subarkah, Munandar dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya menyadari itu Pak Mun. Tapi apapun itu di sini saya meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin tersakiti atau terbuli atau dengan apa, tapi demi Allah saya tidak punya maksud lain selain bahwa di tempat kita itu bisa care dengan guyonan-guyonan karena menurut saya pekerjaan itu kalau dikerjakan dengan guyon itu lebih bisa selesai daripada dikerjakan dengan serius dan kita stres. Nah itulah Pak Barga. Iya. Yang namanya bahasa Pak Barga ya. Oke. Bahasa itu bisa membuat penyakit, bisa membuat obat. Iya. Itu tergantung kita membawakan Di mana kita berada ya. di mana berada kepada siapa. Iya. Kita harus tahu. Iya. Misalnya kepada anak harus tahu bahasa anak, Oke. kepada orang tua harus bisa kepada orang tua atau bahasa ke Oke. orang tua itu bagaimana? Iya. Itu namanya santun berbahasa. Iya. Nah, kadang-kadang kita memang kebiasaan Iya. karena guyon. Iya. Nah guyon ini kadang-kadang kan tidak memikir ke sana, Betul. tidak mikir apakah ini nanti Efeknya, didengar, iya. apakah ini tersinggung atau tidak. Iya. Tapi dalam penilaian kebahasaan, jadi bahasa itu ya tadi Cermin budaya bangsa itu Pak Mun ya. Nah. Iya. Saya berusaha untuk itu juga, tetapi sebisa mungkin ketika saya berada di sini tuh mengenal bahasa dapurem, mengenal bahasa dapurem koyo pace. Ini saya juga karena saya berada di sini dulu. Dulu saya tidak pernah kaget Pak Mun dengan karakter-karakter bahasa yang ketika saya datang pertama di sini kaget juga. Misalnya ketika dulu saya ke kos di Pak Mujiono, Gus nuwun sewu Gus kula kelakaken tut. Kaget Pak saya, Pak. Iya. Kok apa sih nyeluk Gus tapi kok dikelak nintut ternyata. Iya. Karena kita tidak tahu bahasanya. Iya. Ternyata entut itu adalah di sini itu adalah bunga pisang atau kembang gedang, kalau di Jember namanya ontong. Ya, itu memang hal-hal seperti itu kalau kita tidak tersinggung betul memang. Jadi betul bahasa itu menunjukkan iya. Terima kasih Pak Mun atas informasinya. Jadi memang ini tadi kedatangan saya ke sini memang saya banyak berguru dari sikap Pak Mun yang memang betul-betul seperti guru, tidak seperti Barkah yang selengean, yang kadang-kadang bahasanya nggone murid itu tak perkosa dan lain sebagainya. Padahal tapi sebenarnya bahasa-bahasa seperti itu kalau anak kita sudah kenal, kalau tidak kenal tidak mungkin saya seperti itu Pak Mun. Jadi orang lebih mengenal Barkah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi apapun itu, ketika kita di masyarakat kita harus siap dengan ketika kita melakukan 100 kebaikan, kemudian kita melakukan satu keburukan ini yang dinilai Pak Mun. Ya. Iya. Iya, Dan itulah. itu kita harus siap di masyarakat seperti itu, sehingga apapun itu, alhamdulillah selama ini saya tidak pernah merasa punya musuh dengan orang, alhamdulillah, sehingga saya pergi kemanapun ya percaya diri saja. Karena ketika kita salah dalam berbahasa, kita klarifikasi, kita minta maaf, selesai Pak. Betul. Iya. Jadi Pak Mul, ini saya sekarang lagi bersama Pak Munandar, guru kita Pak Mul. Kekasih saya pertama Pak Mul. Kedua mohon maaf. Karena saya mengenal Pak Mun keteladanan anak guru yang terbaik, berusaha untuk seperti itu, tapi Subarkah tidak bisa seperti Munandar. Dan Munandar tidak akan bisa seperti Subarkah. Inspirasi inilah yang saat ini saya tidak sengaja untuk datang ke sini, tapi memang tujuan saya tadi kebetulan ketika mau cetak majalah itu saya pasti konsultasi dengan Pak Mun masalah kebahasaan. Karena ternyata Bu Munandar juga sekarang luar biasa, sudah bisa punya buku Pak Mun. Padahal saya belum bisa punya buku. Itu karena apa? Mungkin karena motivasi dari suaminya. Termasuk motivasi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk Subarkah juga bercermin dari orang-orang yang sampai sekarang akhirnya kita bisa dimudahkan kalau kita mempermudah urusan orang lain. Dan alhamdulillah Lentera sudah yang ke-20 tahun ini Pak Mun. Ke-20 sudah. Karena kita pernah 1 tahun dan pernah 1 tahun itu 2 kali waktu zamannya Pak Sigit. Sehingga ini adalah cetak
ini adalah proses cetak majalah Lentera yang ke-20. Dan 20 itu ibarat embrio, ini masih dalam masa transisi, Mbak Un. Dari apa ya, kita memang terus banyak belajar dan belajar, tapi tetap guru adalah pahlawan kita. Karena kita semua bisa seperti apapun juga berkat jasa dari guru. Dari kawasan Dusun Pandian di Desa Mulyorejo, Kecamatan Singgahan, Subarkah dan Munandar melaporkan.